Assalamualaikum, halo, balik lagi bareng Nubi Gadget. Kemarin saya sempat bikin polling soal smartphone apa yang kira-kira masih menarik dibuat video unboxing dan reviewnya di channel ini. Agak kaget juga ternyata mayoritas lebih memilih Xiaomi Mi Pad 4 yang seharusnya sih nggak masuk kategori smartphone, tapi tablet. Yang mana setahu saya hanya tinggal sedikit brand yang masih konsisten ngeluarin produk di kategori ini. Oke, ini dia Xiaomi Mi Pad 4 versi LTE dengan RAM 4GB dan internal sebesar 64GB. Yang ini punya koneksi seluler 4G. Kalau mau ada versi Wi-Fi only yang harganya lebih murah. Tapi kalau Anda player PUBG dan ngandelin sensor gyroscope, lebih baik pilih yang ini aja. Untuk harga dan link penjualannya bisa cek di deskripsi ya. Di dalam box ada device-nya sendiri berukuran 8 inch, kemudian kepala chargernya model PP, output fast charging-nya standar 5V 2A, terus ada kertas-kertas panduan, juga terdapat SIM ejector di dalamnya, kabel data yang udah USB Type-C, dan ya udah nggak ada yang lain lagi. Terakhir pegang tablet itu Galaxy Tab 2 beberapa tahun yang lalu, beratnya mirip-mirip lah, yang ini sekitar 342 gram plus baterai sebesar 6000 mAh. Desain belakang berbahan metal, hanya di bagian atasnya plastik doff. Mungkin karena ini bagian antena, jadi tetap dipertahankan. Logo Mi di sini menegaskan ya, kalau tablet ini masuk ke jajaran seri premiumnya Xiaomi. Di bagian bawah sesuai urutan dari kiri ke kanan ada speaker, mikrofon, port USB Type-C, dan speaker lagi. Ya, kali ini lubang grill di bagian kiri bukan lagi speaker bohongan, tapi beneran stereo speaker. Lanjut di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker. Di sisi atas ada lubang jack audio 3,5 mm dan secondary microphone. Terakhir di sisi kiri ada slot single nano SIM card khusus model LTE plus dedicated slot micro SD. Untuk layarnya yang berukuran 8 inch punya resolusi 1200x1920 pixel berasio 16:10. Meskipun Mi Pad ini ada varian 10 inch-nya, saya lebih suka yang ini dengan alasan kerapatan pixel atau PPI-nya lebih tinggi dan ukurannya udah cukup besar. Sedangkan bezelnya menurut saya sih lumayan kecil, mengingat tablet-tablet zaman dulu yang bezelnya lebar-lebar, jelas ini jauh lebih enak dilihat. Oke, untuk ROM-nya sendiri sepertinya global karena udah ada Play Store serta aplikasi Google lainnya, dan ternyata ROM yang dipakai ini adalah custom ROM dari Xiaomi.eu versi 10.3.1 berbasis Android 8.1 Oreo. Pastinya udah di-unlock, jadi bebas mau pasang ROM apa aja. Karena ya aslinya Mi Pad 4 memang hanya ada ROM China, nggak ada ROM globalnya. Kapasitas media penyimpanan yang tersisa ada di kisaran 51GB untuk varian 64GB ini. Jangan lupa masih bisa diperluas dengan menambahkan microSD kalau mau masukin file-file multimedia lainnya. Untungnya untuk navigasi masih ada fitur full screen gesture karena mengoperasikan tablet kayaknya lebih nyaman deh kalau pakai swipe gesture ketimbang tombol on screen. Selanjutnya cek kelengkapan sensor, gyroscope tetap hadir, jadi buat yang suka main PUBG dan nanyain sensor ini ada kok. Skor benchmark Antutu nyampe di angka 139.000, sedikit lebih rendah dari Snapdragon 660-nya Redmi Note 7, terutama di angka benchmark CPU-nya, sedangkan untuk GPU angkanya masih cukup mendekati. Nggak heran sih kalau main PUBG mentok di settingan medium, grafik SD dan frame rate high di pengaturan gamenya. Saya sendiri tetap akan pilih grafik smooth high biar tetap nyaman di mata dan gameplay terasa lebih smooth. Oh ya, di awal saya udah kasih tahu soal gyroscope, mending pilih varian LTE ketimbang Wi-Fi-nya. Sebenarnya sih keduanya sama-sama punya sensor gyro, tapi dari yang saya baca di forum-forum untuk game PUBG nggak mau baca sensor gyro kalau pakai Mi Pad versi Wi-Fi. Jadi ini bisa dijadikan pertimbangan ya kalau rencana beli tablet ini buat main game PUBG. Kemudian di sektor kamera, berhubung ini tablet jadi nggak begitu menarik untuk dibahas, tapi speknya lumayan, 13MP dan aperture f2.0, sedangkan kamera depannya hanya 5MP aja. Fitur-fiturnya pun nggak selengkap kebanyakan HP Xiaomi, tapi kalau pengen tahu gimana hasil kameranya, bisa lihat beberapa jepretan foto berikut ini. So, kesan saya untuk impresi pertama, tablet ini masih layak pakai di tahun 2019, meskipun usianya udah masuk 1 tahun dari pertama kali rilis Juni 2018 yang lalu. Untuk harga udah mulai masuk akal di kisaran 3 jutaan, spesifikasinya juga termasuk di atas rata-rata tablet sekelasnya, khusus Android ya.
Nah, kalau ada ide apa aja yang ingin dibahas di video review, terutama game, silahkan ketik di kolom komentar. Karena memang pemakaian tablet ini akan lebih banyak saya gunakan untuk multimedia dan juga ngegame. Oke, sekian dulu video unboxing dan hands-on review dari saya. Jangan lupa kalau suka sama video ini, klik tombol like dan subscribe juga channel ini, plus aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya, dan wassalamualaikum.